Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema siang malam mantan menangis teringat kamu, merintih merindukanmu saat kamu selalu memanggil dia untuk kembali kepadamu. Ya. Jadi kalau kita mencintai mantan, kita akan selalu membicarakan mantan. Kita akan selalu menyebut-nyebut nama mantan. Ketemu teman, ngobrol dengan saudara, ngobrol dengan orang tua. Itu mantan akan selalu menjadi tema utama obrolan kita. Ya. Karena apa? Karena memang orang yang mencintai itu pasti akan selalu menyebut-nyebut nama orang yang ia cintai. Ya, man ahabba syai'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ya, ia akan banyak menyebut-nyebut dan mengingat orang yang ia cintai itu. Ya. Jadi siapa yang mencintai, pasti ia akan banyak menyebut-nyebut dan mengingat-ingat orang yang ia cintai tersebut. Kita juga begitu. Kita mencintai mantan, pasti kita banyak bercerita tentang mantan, ngobrol tentang mantan, dan seterusnya. Nah, kita mungkin sudah berpisah selama setahun, 2 tahun dengan mantan. Tapi kita masih terus membicarakan mantan. Tetapi mantan kok tidak kunjung kembali kepada kita? Apakah ketika kita membicarakan mantan itu sama sekali tidak ada pengaruhnya kepada dia? Dia sama sekali tidak merasakannya. Itu menarik tuh untuk kita bahas. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ketika mantan kita bicarakan, kita ngobrol nih dengan teman kita curhat, apakah mantan sama sekali tidak merasakan atau sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi mantan? Ketika kita membicarakan dia, itu berpengaruh kepada mantan. Ya, karena ketika kita membicarakan mantan, pikiran kita memikirkan dia. Maka pikiran kita akan memancarkan sinyal kepada pikirannya mantan. Sehingga pikiran kita dan pikiran mantan menjadi terhubung pada saat itu. Ya. Saya sering membahas itu. Itu penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University. Pikiran manusia bekerja seperti halnya wifi, terhubung dengan orang yang difikirkannya. Sehingga ketika kita membicarakan mantan, itu akan memberikan pengaruh kepada mantan. Ya, mantan juga jadi kepikiran kita. Nah, tetapi kan sampai saat ini mantan tidak kunjung kembali kepada kita.
Padahal perpisahan itu sudah setahun, sudah 2 tahun, bahkan lebih dari itu. Nah, maka kalau kita ingin mantan sampai nangis tuh ketika kita membicarakannya, ketika kita menyebut namanya, ketika kita memanggil dia, maka panggil mantan, ya, di dalam doa-doa kita. Sebut nama mantan ketika kita sedang berdoa, ya, maka itu getarannya akan jauh lebih besar dirasakan oleh mantan daripada ketika getaran itu dia rasakan saat kita membicarakan mantan di luar doa tadi. Misal ketika kita sedang bicara dengan teman, ngobrol dengan teman, curhat dengan teman. Itu ketika kita berdoa, ya. Doa kita itu kan hitungannya, ya. Kalau kita mau pakai matematika yang sederhana, doa itu bahkan naik ke atas langit. Ini langitnya kita ini, langitnya bumi ini, itu jauh banget tuh. Ya, nanti bisa kita lihat di googling berapa ribu kilometer tuh untuk sampai ke langit. Dan itu butuh energi yang sangat besar tuh kalau pesawat ruang angkasa. Ya. Dan doa itu akan menembus tidak hanya langit kita ini, langit bumi ini. Dia terus akan menembus sampai langit yang ketujuh. Ya, itu kekuatan doa. Doa yang diikuti dengan sholawat itu akan menembus sampai langit yang ketujuh. Tapi jangan lupa baca sholawat, ya. Karena doa itu kalau tidak dibacakan sholawat, dia cuma berputar di sekeliling kita. Agar naik sampai langit ketujuh itu. Itu harus dibacakan atau diikuti dengan membaca sholawat. Inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusalli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi kekuatan doa itu sampai langit ketujuh. Padahal langitnya dunia saja itu jauh banget itu. Kita naik pesawat aja itu tinggi itu, ketinggian misal 40.000 kaki. Wah, itu masih jauh banget tuh sampai ke langitnya bumi itu yang ada atmosfernya itu. Padahal doa bisa menembus sampai langit yang ketujuh. Apalagi mantan nih, yang terpisah jarak dengan kita, misal berapa? Terpisah jarak 5 km, 10 km, beda kota, 100 km. Ketika kita berdoa dan kita bacakan sholawat, itu langsung tembus tuh, ya, ke hati dan pikirannya mantan. Sehingga ketika kita memanggil mantan, menyebut mantan di dalam doa-doa kita, itu mantan akan bergetar, mantan akan teringat kita sampai menangis, sampai merintih. Bayangkan kalau nama mantan itu selalu kita sebut, selalu kita panggil dalam doa-doa kita, maka setiap kita berdoa, setiap itulah mantan akan teringat kita sampai merintih. Maka semakin tekun kita berdoa, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan kembali menjadi jodoh kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.